Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dan. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsi. Al-hadis. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan iradahnya lah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kepada kita semuanya, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semuanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita illa liya'budun, kecuali hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan esensi daripada ibadah tersebut yang kita harapkan tiada lain dan tiada bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa. Salah satu bentuk daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diwajibkan alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, kitaban, itu telah diwajibkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan suatu kewajiban yang namanya sholat, maka wajib kita untuk melaksanakannya. Dan sholat ini saking wajibnya, ketika orang yang tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri, maka ia bisa melaksanakan sholat dengan cara ataupun sambil duduk. Ketika ia tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka ia sholat dengan cara berbaring. Ketika ia tidak bisa sholat dengan cara berbaring ataupun terlentang, maka sholatnya dengan isyarah. Ketika dia sudah tidak melaksanakan ataupun tidak bisa melaksanakan sholat sama sekali, ataupun ruh dan jasad sudah berpisah dalam dirinya, maka kewajiban seorang mukmin yang masih hidup adalah mensolatkannya. Disinilah pentingnya solat, sehingga kita semuanya jangan sampai meninggalkan perintah Allah dengan yang namanya solat. Ai mafrudun, mauqutan, dan juga waktu-waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai muqaddaron, telah terukur kapan waktu salat zuhur, kapan waktu salat asar, kapan waktu salat maghrib. Apa yang sudah menjadi ketentuan yaitu wa waktuha, waktunya, falatu akharu anhu. Kalau kita sudah mengetahui kapan waktu salat zuhur, dari jam berapa sampai jam berapa, kapan waktu sholat subuh, dari jam berapa sampai jam berapa, wala tu'akharu anhu, jangan sekali-kali untuk meninggalkan sholat 5 waktu tersebut.
Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Sekalian alam yang telah menciptakan kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, maka setidaknya kita harus betul-betul menyimaknya. Kita harus betul-betul melaksanakannya atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita semuanya, la tulhikum, janganlah kita semuanya itu lalai amwalakum, lalai karena disebabkan harta benda yang Allah berikan, karunia harta yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Jangan sampai menyebabkan kita lalai, jangan sampai menyebabkan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga wala, dan jangan sampai kita semuanya nih auladukum, lalai karena apa? Karena anak-anak. Dunia ini hanya sementara, bahkan dijelaskan dunia ini seperti senda gurau yang suatu saat bakal kita tinggalkan. Sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, awaluma iftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsi. Awaluma, dan adapun yang pertama yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ummati, kepada umatku, kata Nabi, as-salawatul khamsi, yaitu salat 5 waktu. Dan juga wa awalu may yarfa'u min a'malihim, dan yang pertama yang diangkat dari amal pastinya amal kita semuanya, as-salawatul khamsi, yaitu salat 5 waktu. Wa awaluma yus'aluna min a'malihim, dan yang pertama yang ditanya oleh malaikat dalam kubur nanti, wa awaluma yus'aluna min a'malihim, yang ditanya dari amal-amal kita, yang pertama kali adalah as-salawatul khamsi, salat 5 waktu. Oleh karena itu jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menyepelekan salat 5 waktu. Jangan pernah kita meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan muta'amidan faqad kafara kufran. Barang siapa yang meninggalkan salat secara disengaja ataupun dengan sadar, muta'amidan faqad kafara kufran, maka ia yakin tergolong orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat, dan mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan juga kita semuanya dijauhkan dari azab siksa api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.